Resmi, Sintayong panggil 9 pemain senior untuk ajang Piala AFF 2024. Rival ASEAN kena prank Sintayong. Media ternama Italia sebut timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Dengki kelewat batas. Vietnam meminta FIFA melarang Indonesia melakukan naturalisasi pemain dari Belanda. Misi Bahrain gagal total. Erick Thohir undang FIFA dan AFC datang ke Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Calon striker timnas Indonesia Oleh Rumeni sempat mencuri perhatian saat sedang bermain bola dengan anak-anak kecil viral di media sosial. Menariknya, aksi tersebut dilakukan di tanah kosong dan mereka bermain dengan gembira dengan fasilitas seadanya. Bahkan gawang yang digunakan menggunakan sandal tersebut mengingatkan momen saat anak-anak bermain bola di masa lalu. Oleh sukses memberikan asis jitu sebelum diselesaikan dengan apik oleh rekannya yang sudah menunggu di depan gawang. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, pihaknya sempat kaget dengan permintaan Oleh Rumeni. Saat itu dia ingin bermain dengan anak-anak dan mereka langsung mencari pemain dan juga tempat yang sesuai. Oleh bahkan cukup antusias meski bermain di bawah guyuran hujan. Saat itu pihak yang mendampingi Oleh sempat kesulitan mencari momen anak-anak yang bermain bola. Namun mereka akhirnya bisa melaksanakan permintaan dari Oleh dengan baik saat itu. Meski bermain dengan kondisi tersebut, dia memberikan aksi terbaiknya sebagai hiburan untuk anak-anak di sana. Arya menilai bahwa pemain sekelas Oleh sudah bisa menjaga diri dengan baik, termasuk saat mendapatkan pujian dan juga kritikan atas semua yang terjadi di lapangan dan di luar lapangan. Saat ini PSSI sedang bergerak cepat untuk mengebut proses naturalisasi Oleh Rumeni agar bisa memperkuat skuad Garuda pada bulan Maret 2025 mendatang. Media olahraga Italia Tutto Mercato Web menyoroti mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dianggap punya potensi dengan pemain-pemain naturalisasi. Timnas Indonesia menjadi sensasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu menyusul kemenangan bersejarah 2-0 atas tim raksasa Asia Arab Saudi. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia melejit ke posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Marcelino Ches hanya berjarak 1 angka saja dari Australia di urutan kedua. Zona lolos otomatis ke Piala Dunia. Dengan 4 pertandingan tersisa, Indonesia masih punya peluang lebar lolos ke Piala Dunia. Peluang besar Indonesia ke Piala Dunia mendapatkan sorotan Tutto Mercato Web. Media yang berbasis di Italia ini menilai naturalisasi yang dilakukan Garuda berperan besar dalam kemajuan timnas Indonesia. Tutto Mercato menyebut Indonesia menaturalisasi 15 pemain keturunan dengan memanfaatkan relasi sejarah dengan Belanda. Salah satu pemain yang dinaturalisasi adalah bek Venezia, J.I.Z, yang juga menyandang kapten timnas Indonesia. Tutto Mercato mengakhiri tulisan mereka dengan perkembangan signifikan peringkat FIFA Indonesia dari 175 pada 3 tahun lalu menjadi 130 saat ini. Diprediksi peningkatan ranking Garuda akan terus berlanjut di masa depan. Rival ASEAN kena prank Sintayong. Sintayong disebut-sebut akan memanggil 9 pemain senior untuk memperkuat timnas Indonesia mengarungi Piala AFF 2024. Pemain senior yang dimaksud adalah pemain yang sudah mencicipi caps di timnas Indonesia senior. Meskipun secara usia beberapa di antaranya mereka masih di bawah 23 tahun. Sebut saja nama seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafa Esrai, Ivar Jenner, Justin Hapner, Ronaldo Koate, Muhammad Ferrari, dan juga Hoki Caraka. Kehadiran nama-nama ini bak usai di padang pasir. Sebab sejumlah pecinta sepak bola tanah air yang berharap melihat timnas Indonesia bersaing memperebutkan gelar juara Piala AFF langsung mengernyitkan dahi ketika tahu Sintayong memilih mengandalkan pemain U22 untuk ajang 2 tahunan tersebut. Namun pecinta sepak bola Indonesia langsung sumringah ketika tahu Sintayong tidak hanya memanggil pemain U22 yang mentas di dalam negeri, tetapi juga yang berkarir di luar negeri. Meski dipanggil, tidak ada jaminan Ivar Jenner dan kawan-kawan akan bergabung ke skuad Garuda. Berhubung Piala AFF 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA, klub-klub tidak berhak melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Namun jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir bergerak, apapun bisa terjadi. Masih hangat dalam ingatan berkat lobby-lobby yang dilakukan Erick Thohir, Swansea City, Young Utre, Ado Den Haag, hingga Cerezo Osaka rela melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23
yang mengarungi Piala Asia U23 2024 pada bulan April 2024 lalu. Padahal sama seperti Piala AFF 2024, Piala Asia U23 bukanlah agenda resmi FIFA. Jika seluruh pemain senior di atas bisa bergabung, plus ditambah nama-nama top lain yang akan join, peluang timnas Indonesia meraih trofi pertama di ajang Piala AFF terbuka lebar. Marcelino dan kawan-kawan berpengalaman mengalahkan tim kuat Asia Tenggara seperti Vietnam. Tahun ini saja, timnas Indonesia selalu menang dalam 3 pertemuan kontra Golden Star Warrior. Media Vietnam Sofian seakan mendukung masyarakat Belanda yang meminta FIFA melarang timnas Indonesia melakukan naturalisasi pemain dari negeri kincir angin. Soha antusias ketika segelintir masyarakat Belanda menyuarakan hal di atas. FIFA mendapat usulan untuk melarang timnas Indonesia menaturalisasi pemain asal Belanda. Sejauh ini belum diketahui apa langkah yang akan diambil FIFA setelah mendapatkan usulan tersebut. Meski mendapat tantangan dari sejumlah pakar sepak bola di Indonesia, jumlah pemain naturalisasi masih terus bertambah, tulis Sofian. Sebelumnya memang sejumlah masyarakat Belanda bersuara di sebuah forum. Mereka tidak setuju dengan proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Satu yang pasti, proyek naturalisasi yang dijalankan timnas Indonesia sudah sesuai dengan aturan FIFA. Pemain-pemain yang dinaturalisasi merupakan pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. Negara yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2022, timnas Maroko, juga melakukan langkah yang sama seperti Indonesia. Mayoritas pemain Maroko merupakan pesepak bola yang lahir di negara-negara Eropa, salah satunya dari Belanda. Timnas Prancis juga diperkuat banyak pemain imigran, yang mana bukan asli dari Prancis. Jadi mari kita dukung keputusan yang dibuat oleh PSSI maupun pemerintah Indonesia untuk memajukan prestasi sepak bola tanah air. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk mengundang perwakilan AFC dan juga FIFA ke Jakarta guna menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Bahrain pada bulan Maret 2025 mendatang. Kontroversi pada laga Bahrain kontra timnas Indonesia yang berakhir 2-2 pada bulan Oktober lalu sempat berbuntut panjang. Bahrain merasa khawatir jika harus bermain di Jakarta. Pasalnya mereka mendapatkan teror terus-menerus dari netizen Indonesia di media sosial. Timnas Bahrain pun khawatir keselamatan mereka terancam jika harus bertandang ke Indonesia. Bahrain kemudian mengajukan permintaan kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga kontra timnas Indonesia ke tempat netral. Permintaan Bahrain tidak mendapatkan restu dari FIFA. Erick Thohir ingin semua mata tertuju kepada Indonesia yang dianggap oleh Bahrain sebagai tempat yang tidak aman untuk timnas mereka. Kami ingin meminta FIFA dan AFC untuk datang melihat langsung ke sini bahwa negara kita adalah negara yang aman, serta bukan negara yang terbelakang. Kita semua sudah memperlihatkan saat melawan Arab Saudi dan juga Jepang. Supporter mereka aman-aman saja, kata Erick Thohir. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.